Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga tetap semangat dan tetap pada lindungan Allah. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Nah, yang paling penting adalah cuci tangan dulu sebelum pegang apapun selama 20 detik. Karena aku tadi sebelum pegang laptop, pegang apapun, aku juga cuci tangan dulu. Lalu aku ulangi sekali lagi dengan bantuan tisu basah antiseptik ini. Dan yang terpenting adalah usahakan minum air putih terus secara rutin ya. Oke, kembali ke pembahasan, kembali ke topik. Karena kali ini kita bakal ngapain sih guys? Kita bakalan memaparkan hasil laporan kita kemarin mengenai strategi plan of PR management. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Untuk kelompok kami ada berjumlah 8 orang. Yang pertama ada Eria Putri, Anissa Rahma, Ulfa Dwi Hidayah, Dwi Parwati, Aprilia Triana, dan saya sendiri Fadia Faris. Nah, yang ketujuh ada Laila Ayu dan yang terakhir ada Anis Amelia dan berjumlah 8 orang ya. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan mengenai strategi plan of PR management dari perusahaan terbesar di Indonesia yaitu produsen makanan dan minuman yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai analisis organisasional perusahaan yang melingkupi company profile, kepengurusan, dan internal lainnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Rahma. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai analisis publiknya yang melingkupi PT Indofood. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Nah, yang ketiga kita akan menentukan bagaimana cara positioning perusahaan dan branding apa saja yang mereka lakukan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mbak Eria Putri. Yang keempat, kita akan mengidentifikasi sejumlah isu atau problem yang pernah terjadi pada lingkup PT Indofood sendiri dengan menggunakan strategi plan of PR management yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Parwati dan Anis Amelia. Nah, yang kelima, kita akan menentukan manajemen krisisnya dengan konteks komunikasi yang efektif serta penggunaan media sebagai platform digital masa kini yang akan dijelaskan oleh Mbak Laila Ayu. Nah, yang terakhir, kita juga menggunakan resolusi secara nyata yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti membuat poster, iklan, brosur, dan press release. Nah, setelah ini akan ada video dari Mbak Anissa Rahma yang akan memaparkan mengenai analisis organisasional perusahaan PT Indofood sendiri yang melingkupi company profile, kepengurusan, dan internal lainnya. Jadi, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang profil perusahaan. Profil perusahaan sendiri merupakan deskripsi dari suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas kali ini, dimulai dari sejarah, visi misi, logo, produk, hingga struktur manajemen suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang akan saya bahas kali ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Dimulai dari sejarahnya. PT Indofood Sukses Makmur mulai didirikan sejak tahun 1990, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Awalnya perusahaan ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan publik yang bergerak di bidang pendistribusian makanan dan minuman. Lanjut pada tahun 1994, yang awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, beralih nama menjadi PT Indofood. Kemudian pada tahun 1995, perusahaan ini mulai melakukan integrasi dengan melakukan akuisisi dengan perusahaan pabrik penggilingan gandum Bogasari. Kemudian pada tahun 1997, perusahaan ini memperluas integrasinya dengan melakukan akuisisi dengan beberapa perusahaan yang bekerja dalam bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Singkat cerita, pada tahun 2015, perusahaan ini memperluas kegiatannya dengan memproduksi minuman. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini, perusahaan PT Indofood Sukses Makmur telah melakukan transformasi menjadi perusahaan Total Food Solution. Artinya, perusahaan ini telah secara keseluruhan, yaitu kegiatan operasionalnya mulai dari produksi, pengolahan dari bahan mentah dari bahan jadi. Saya akan membahas tentang logo perusahaan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian makanan dan minuman. Di sini diperlukan adanya logo karena logo itu berfungsi sebagai lambang identitas diri suatu perusahaan. Apabila logo itu dimunculkan, maka orang-orang dapat menyebutkan produk apa saja yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan adanya logo tersebut.
Nah, logo dari PT Indofood itu sebagai nih. Jadi, penting suatu perusahaan itu memiliki logo. Logo itu sebagai lambang, sebagai jati diri suatu perusahaan. Ketiga, saya akan menjelaskan visi, misi, dan nilai dari PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama adalah visi. Visi dari perusahaan ini yaitu perusahaan Total Food Solution. Tadi kan di sejarah sudah dijelaskan bahwa perusahaan ini telah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution. Artinya, perusahaan ini secara keseluruhan atau kegiatan operasionalnya telah dilakukan secara keseluruhan, baik dari produksi hingga barang jadi. Yang kedua yaitu misi perusahaan. Ada 4 misi. Yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan stakeholder secara berkesinambungan. Selanjutnya, nilai dari perusahaan yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu produk perusahaan. PT Indofood sendiri memiliki 4 kelompok usaha strategis. Yang pertama yaitu produk konsumen bermerek. Kegiatan usahanya dilakukan oleh PT Indofood JWP Sukses Makmur yang merupakan produsen makanan dan kemasan yang memiliki berbagai jenis produk makanan. Di antaranya yaitu Popmie, Supermie, terus Pormina, Citatos, dan lain sebagainya, yaitu Bogasari. Memiliki kegiatan utama memproduksi tepung terigu, pasta, dan biskuit. Kegiatan grup ini didukung oleh unit perkapalan. Macam-macam produknya yaitu cakra kembar emas, cakra kembar, segitiga biru, kunci biru, lencana merah, dan La Fonte. Yang ketiga yaitu agribisnis. Kegiatan operasionalnya dijalankan oleh PT Salim Ivonas Pratama Tbk dan PP London Sumatera Indonesia Tbk. Kegiatan usaha utama meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan, pemuliaan, pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan bermerek. Di samping itu, kegiatan usaha grup ini juga mencangkup pemuliaan dan pengolahan karet, tebu, kakao, dan teh. Macam-macam produknya yaitu bimoli, palmia, dan lain sebagainya. Keempat yaitu distribusi. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta produk pihak ketiga. Macam-macam produknya yaitu Tekita, Vitamin, Ichiocha, dan Kavela. Dan yang terakhir adalah struktur manajemen dari PT Indofood Sukses Makmur. Ada 6. Yang pertama yaitu direksi, yang kedua adalah dewan komisaris, yang ketiga adalah komite audit, yang keempat adalah komite nominasi dan remunerasi, yang kelima adalah operation, dan yang keenam adalah corporate function. Ya, saya Ulfa Duidaya, saya akan menjelaskan tentang analisis publik PT Indofood. Dalam suatu perusahaan tentu akan dilingkupi oleh publik. Publik memiliki beberapa karakteristik antara lain yang pertama adanya masalah yang kontroversial, kemudian adanya publik secara spontan. Maksudnya masalah spontan itu publik yang memang tidak harus terlihat secara fisik, namun demikian akan terasa adanya publik tersebut dengan kepentingan terhadap masalah tersebut. Yang selanjutnya adanya diskusi sosial, yakni proses terbentuknya opini itu melalui diskusi sosial. Sebagai perusahaan perintis makanan, Indofood membawa misi untuk terus berinovasi, fokus pada kebutuhan konsumen, memberikan merek besar dengan kinerja yang tak tertandingi, kemudian memberikan produk yang berkualitas, dan juga meningkatkan pendapatan para pemegang saham. Ada beberapa jenis publik yang melingkupi suatu perusahaan. Yang pertama, publik aktif, yakni publik yang ikut turun tangan terhadap masalah tertentu. Maksudnya ketika suatu perusahaan mengalami masalah, maka ada kelompok yang ikut turun tangan. Oke, saya akan memberikan contoh publik aktif.
Citigroup batal mendanai kebun milik PT Indofood karena PT Indofood telah melakukan banyak pelanggaran, antara lain praktek perburuhan yang eksploitatif, termasuk buruh yang tidak tetap, kemudian diskriminasi gender, kemudian ada kondisi tempat kerja yang beracun. Oke, yang terakhir ada public apatis. Public apatis ini maksudnya publik yang tidak memperdulikan bahwa suatu perusahaan mengalami masalah. Nah, saya akan membacakan contohnya. Contoh, konsumen yang tidak memperdulikan masalah yang sedang menimpa PT Indofood karena pada dasarnya mereka hanya membeli atau mengonsumsi serta tidak terlalu mengetahui dan memperdulikan masalah yang sedang terjadi. Nah, untuk para konsumen yang tidak terlalu peduli akan masalah tersebut itu tidak akan menghambat karena pada dasarnya mereka masih membeli dan mengonsumsi sehingga PT Indofood tetap mendapatkan keuntungan. Oke, sekian dari saya, itu penjelasan mengenai analisis publik yang melingkupi suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang positioning dan branding dari PT Indofood itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang positioning. Apa sih positioning itu? Nah, positioning itu sendiri merupakan suatu proses menciptakan image yang diinginkan dari suatu perusahaan dan produk-produknya di benak pengguna atau konsumen pada segmen yang dipilih. Tujuannya untuk membangun image yang relevan dan penting untuk konsumen. Lalu, positioning apa sih yang dilakukan oleh PT Indofood itu sendiri? Yang pertama, perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Kita ketahui bahwa Indomie ini memiliki banyak varian rasa dan rasa-rasa ini sangat populer ya di Indonesia karena membawa nama-nama daerah seperti soto Lamongan, soto Padang, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu ciri khas bahwa Indomie ini milik Indonesia dan jelas dari Indonesia. Dan kemudian Indomie ini sendiri mempunyai tagline yaitu Indomie seleraku. Nah, tagline ini membuat setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Jadi dengan tagline itu akan familiar bahwa itu pasti milik Indomie. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan strategi yang tepat. Contohnya pada divisi Bogasari. Divisi Bogasari ini contoh produknya itu tepung terigu. Nah, ketika menjual produknya, Bogasari tidak mempromosikan tepung terigu itu sendiri, namun mempromosikan produk akhir dari tepung terigu seperti mie ataupun roti dan lain sebagainya. Nah, produk-produk akhir itu dibuat oleh pengusaha kecil dan menengah. Jadi, produk makanan itu semakin dikenal oleh masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah semakin tumbuh, serta produk Bogasari semakin laris. Kemudian yang ketiga, produk-produk PT Indofood salah satunya Indomie merupakan produk yang populer di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu negara yang memiliki produk-produk PT Indofood atau menjual produk-produk PT Indofood itu sendiri yaitu Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Hal ini menjadi salah satu poin plus ya bagi PT Indofood bahwa produk-produk PT Indofood ini sudah menyebar tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, selain itu, seringkali produk-produk dari Indofood ini menjadi salah satu bantuan makanan untuk korban bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan positioning dari PT Indofood. Kemudian saya akan menjelaskan tentang branding dari PT Indofood. Yang pertama yaitu strategi iklan. Kita ketahui bahwa iklan itu sangat mempengaruhi banyak khalayak atau konsumen. Nah, iklan itu biasanya dipasang di media cetak, televisi, media elektronik lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang branding di PT Indofood itu sendiri. Nah, branding ini kan bertujuan untuk meningkatkan citra dari lembaga itu sendiri atau instansi. Nah, seperti apa sih branding yang dilakukan oleh PT Indofood?
Yang pertama yaitu strategi iklan. Kita tahu bahwa iklan itu sendiri sangat mempengaruhi khalayak karena sebarannya itu sangat merata dan luas. Bahwa sekarang itu sudah zamannya new media atau media massa. Jadi PT Indofood sendiri tidak hanya mengiklankan di media elektronik atau media cetak, tetapi di media sosial pun iya. Jadi cakupan iklannya juga sangat luas dan banyak khalayak yang tahu. Kemudian strategi event. Nah, PT Indofood juga melakukan strategi event dalam memasarkan produknya. Event adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan roadshow atau membuat acara-acara meriah di suatu wilayah ataupun tempat. Dengan adanya event ini, biasanya kan juga mengundang public figure yang sangat terkenal seperti artis, motivator, dan itu sangat mempengaruhi kedatangan khalayak. Semakin public figure itu disukai oleh khalayak, maka semakin banyak masyarakat yang datang di acara tersebut. Jadi biasanya di sebuah acara, PT Indofood juga membuat sebuah stand-stand dan dijaga oleh produsen-produsennya sehingga produsen tersebut semakin dekat dengan konsumen, karena konsumen sendiri bisa memberikan kritik saran atau memberikan sebuah pendapat lah untuk PT Indofood itu sendiri. Nah, salah satu kegiatan event yang pernah dilakukan PT Indofood, baru-baru ini Indofood berkolaborasi dengan salah satu acara besar yaitu Java Jazz Festival 2020. Nah, PT Indofood di sini menghadirkan Indomie, Popmie, Citato, dan lain sebagainya sebagai bagian stand dan ikut memeriahkan acara tersebut. Acara ini menghadirkan banyak artis-artis hits yang mampu menarik perhatian masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembuatan Shopseigen. Shopseigen ini yaitu pembuatan spanduk yang biasanya ada di warung-warung atau toko-toko. Contohnya di Warmindo atau warung Indomie di Yogyakarta. Biasanya di depan warung tersebut terdapat spanduk yang backgroundnya itu Indomie, dan dalam spanduk itu terdapat nama toko dan nama pemiliknya. Hal itu menjadi sebuah strategi dari PT Indofood agar branding dari PT Indofood tersebut semakin meningkat atau semakin bagus. Kemudian yang keempat, strategi visit. Biasanya PT Indofood melakukan visit di lembaga, antar lembaga, atau di sekolah-sekolah atau di wilayah-wilayah tertentu. Nah, di sini biasanya diberi nama strategi pidato. Pidato yang dilakukan oleh Indofood biasanya adalah melakukan penjelasan mengenai produk dan penjualan dalam acara company visit yang dilakukan perusahaan atau sekolah maupun instansi lainnya. Kemudian yang kelima yaitu public service activist atau berperan serta dalam aktivitas sosial. Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif. Sebelum lebih jauh ke lingkungan luas, Indofood berusaha memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk lingkungan terdekat, seperti membantu pembangunan masjid atau pengadaan air dan lain sebagainya. Setelah lingkungan terdekat itu terpenuhi, lalu dilakukan bantuan untuk lingkungan luar, seperti melakukan bantuan untuk bencana alam, tsunami, banjir, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Hal ini membuat branding dari PT Indofood semakin bagus dan semakin meningkat, seperti itu. Selanjutnya, mengenai isu dan problem yang terjadi di PT Indofood. Setelah mengamati PT Indofood melalui berbagai media sosial dari beberapa tahun lalu sampai sekarang ini, kami telah menemukan isu atau problem yang dihadapi oleh PT Indofood, yaitu tentang pemutusan hubungan kerjasama dengan PT PepsiCo yang terjadi pada tahun 2019 silam. Pepsi adalah minuman berkarbonasi yang merupakan salah satu produk cabang dari PT Indofood. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya bahwa PT Indofood itu memiliki sangat banyak cabang perusahaan. Nah, Pepsi ini merupakan salah satu cabangnya. Dengan pemutusan hubungan ini tentunya akan berdampak pada keberadaan minuman Pepsi sendiri. Pepsi tidak akan beredar di Indonesia lagi. Fenomena ini cukup menarik perhatian publik. Pasalnya, produk minuman ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja.
Banyak masyarakat yang sangat penasaran dan mempertanyakan apa sih alasan sebenarnya yang membuat PT Indofood harus memutus kerjasama dengan PT PepsiCo. Banyak yang berspekulasi buruk pada PT Indofood. Ada yang mengira cabutnya Pepsi dari Indonesia dikarenakan iklim bisnis Indonesia yang buruk. Ada pula yang mengira bahwa PT Indofood mengalami masalah keuangan, hingga tak mampu meneruskan kerjasama. Ada pula yang mengira PT Indofood tidak banyak mendapat keuntungan dari kerjasama dengan PT PepsiCo. Dan mungkin banyak lagi spekulasi buruk tentang PT Indofood. Tetapi sangat disayangkan kelompok kami tidak dapat menemukan cukup bukti dari spekulasi atau persepsi masyarakat yang diumbar melalui media sosial. Karena kasus ini terjadi sudah cukup lama. Untuk itu kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya. Nah, menurut kami, kejadian ini merupakan salah satu krisis perusahaan bagi PT Indofood. Karena Firsa Nova dalam bukunya Bagaimana Public Relation atau Humas Menangani Krisis Perusahaan menjelaskan bahwa salah satu penyebab krisis yaitu karena pemutusan kerjasama. Sudah menjadi tugas seorang public relation untuk menangani krisis dan isu-isu yang dihadapi perusahaan. Dalam menyelesaikan krisis, tentunya tidaklah asal-asalan. Seorang praktisi public relation harus mampu mempunyai rencana atau strategi. Dalam kasus ini, kami akan mencoba menganalisis problem yang dihadapi PT Indofood dengan menggunakan strategi Plan of Public Relation, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan strategi tentang tidak beredarnya lagi Pepsi di Indonesia terkait PT Indofood yang kasusnya telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi langsung saja tahapan-tahapannya antara lain yang pertama adalah riset. Riset adalah tahapan awal dalam rencana strategi. Riset bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah manajemen isu dan yang kedua adalah fact finding. Manajemen isu dilakukan dengan cara menggolongkan isu yang beredar di masyarakat, mengumpulkan persepsi masyarakat umum terhadap kasus ini, bisa juga melalui sosial media seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Sedangkan fact finding dilakukan dengan cara menemukan fakta-fakta yang ada di sekitar kita, bisa juga melalui sosial media yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah analisis organisasi. Pada tahap ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungan internal, yang kedua reputasi, dan yang ketiga adalah lingkungan eksternal. Dalam kasus ini, lingkungan internal bisa kita lihat dari alasan berhenti beredarnya Pepsi di Indonesia adalah karena pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah reputasi. PT Indofood berupaya mempertahankan reputasi dengan cara mengklarifikasi kasus ini, supaya masyarakat tidak menduga-duga atau tidak menganggap bahwa PT Indofood gagal dalam kasus ini. Dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Pada tahap ini yaitu menyampaikan berita yang diunggah oleh salah satu portal media dengan judul "Ternyata ini alasan Indofood tak lanjutkan jual Pepsi di Republik Indonesia". Di dalamnya tertulis bahwa Indofood akan berupaya mengembangkan kegiatan usaha di bidang minuman. Ini diungkapkan oleh manajemen ICPB. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis publik. Pada tahap ini ada 5 jenis publik. Yang pertama ada non-publik, yang kedua ada publik laten, yang ketiga ada publik sadar, yang keempat ada publik aktif, dan yang kelima ada publik apatis. Pada tahap ini PT Indofood harus tahu publik macam apa yang harus ia hadapi. Yang keempat adalah tujuan dan sasaran. Dalam kasus ini tujuan dan sasaran adalah seluruh masyarakat, terutama pengguna sosial media, agar tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax terkait kasus ini. Yang kelima adalah tindakan. Dengan memilih tindakan apa yang dirasa cocok untuk kasus ini, PT Indofood mengambil keputusan untuk membuat pernyataan yang benar terkait kasus ini untuk disiarkan atau dipublikasikan oleh media. Yang keenam adalah komunikasi efektif. PT Indofood tentunya memilih media yang cocok untuk menyampaikan berita ini kepada publik, dan portal media yang dipilih antara lain Tirto ID, Kompas, CNCB Indonesia, Insight, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah rumusan perencanaan dan implementasi.
membuat perencanaan dari semua yang telah dianalisis kemudian diimplementasikan, dan PT Indofood mengimplementasikan atas perencanaannya diumumkan pada press release yang dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober 2019. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini saya kira hanya PT Indofood yang bisa menilai apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Namun melihat dari perkembangan kasus ini, setelah diterbitkannya press release PT Indofood tidak ada lagi kasus lanjutan. Jadi saya pikir rencana PT Indofood berjalan dengan lancar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh PT Indofood dalam menghadapi suatu isu atau problem dengan menggunakan komunikasi yang efektif, serta media apa saja yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan kasusnya di sini adalah mengenai produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan, di mana beredar kabar bahwa produk Indomie tersebut itu mengandung salah satu bahan pengawet berbahaya, sehingga membuat cemas konsumen di negara Thailand, sehingga membuat cemas konsumen yang ada di Taiwan dan negara-negara lain, sehingga membuat selain itu juga terjadi penarikan produk Indomie di Taiwan dengan alasan Indomie itu mengandung bahan pengawet. Selain itu terjadi juga penarikan produk Indomie tersebut di pasaran Taiwan yang diasumsikan dapat mengganggu kesehatan konsumennya karena bahan pengawet yang ada di dalamnya tersebut. Dengan adanya kasus tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara yaitu mengambil jalan tengah antara kedua belah pihak dengan melakukan pembicaraan yang mendalam mengenai jalan keluar yang harus ditempuh, dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dan PT Indofood juga dapat melakukan press conference untuk mengklarifikasi bahwa berita tersebut itu tidak benar. Agar masyarakat tidak semakin cemas dan berlarut dalam kekhawatiran karena pemberitaan tersebut. Beberapa strategi ini juga perlu dilakukan, yaitu beberapa strategi ini juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu 1. Mengidentifikasi kasus, yang kedua mengetahui pemasarannya, yang ketiga mendatangkan ketua BPOM untuk melakukan klarifikasi, yang keempat yaitu mengadakan pemulihan nama baik setelah terjadi kasus tersebut. Dengan beberapa strategi tersebut, bahwa manajemen krisis yang dilakukan PT Indofood itu sudah benar. Namun, PT Indofood tidak dapat mengendalikan publik sehingga masalah tersebut harus diselesaikan dengan bantuan dari pemerintah yang bekerja sama dengan pihak BPOM. Selain beberapa strategi tersebut, PT Indofood juga melakukan support media ya dengan pemberitaan dari negara-negara lain yang menyatakan bahwa Indomie aman untuk dikonsumsi, seperti pernyataan dari AFA Singapura. Selain support media yang dilakukan, PT Indofood juga menggunakan media konvensional seperti radio harian, bisa juga menggunakan channel berbasis internet seperti portal, web, blog, Twitter, dan lain-lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberitaan yang dilakukan tersebut. Sedangkan resolusi dan strategi manajemen krisis nyata yang digunakan pada PT Indofood itu ada 2, yaitu press release dan poster. Dengan digunakannya kedua strategi ini, PT Indofood berupaya untuk memberitahu kepada masyarakat apa yang terjadi pada PT tersebut
sehingga PepsiCo mengakhiri kontrak kerjanya dengan PT Indofood. Press release yang berjudul putus kerjasama dengan PepsiCo berisi tentang berakhirnya kontrak kerja antara PT Indofood dengan PepsiCo, di mana PepsiCo tidak akan lagi memproduksi, mengedarkan, menjual barang minumannya tersebut di Indonesia pada pertengahan bulan Oktober 2019. Menurut Jidan Aputro, ia mengatakan bahwa putus kontrak kerjasamanya PT Indofood dengan PepsiCo itu dikarenakan alasan komersial, yakni berakhirnya perjanjian eksklusif Bottling Agreement atau ABA untuk jangka waktu 5 tahun 2019. Nah, dari sini bisa dikatakan pihak PepsiCo ini telah putus kerjasama oleh PT Indofood karena tidak memperpanjang kontrak kerja tersebut. Meski kerjasama PT Indofood telah berakhir dengan PepsiCo, tetapi PT Indofood tetap berupaya akan terus mengembangkan usaha di bidang minuman non-beralkohol tersebut. Untuk dampak yang diperoleh oleh PT Indofood karena udah putusnya kerjasama dengan PepsiCo, itu secara signifikan tidak ada pengaruh yang mempengaruhi PT Indofood tersebut. Dan PT Indofood sampai sekarang pun tetap berjalan baik setelah memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak PepsiCo. Poster sendiri kita memberi judul yaitu Pepsi Undur Diri, di mana isi poster ini kita memberi perjalanan PepsiCo selama di Indonesia sampai akhirnya dia memutuskan untuk putus kerjasama dengan PT Indofood. Pada tahun 1995, Salim Group mendirikan pabrik yang berada di daerah Jawa Barat, yaitu Purwakarta. Nama pabrik tersebut yaitu PT PepsiCo Indo Beverage, bekerja sama dengan PT PepsiCo dengan Indofood Sukses Makmur Indonesia. Pada tahun 1996, PT Pepsi Indo Beverage baru memulai produksinya. PT Pepsi Indo Beverage tersebut telah menghasilkan beberapa produksi minumannya, salah satunya yaitu Pepsi reguler, Pepsi Blue, Pepsi Strawberry, Pepsi Cola, Pepsi Twist, dan Pepsi lainnya. Sedangkan pada tanggal 28 Juni 2013, produsen makanan dan minuman tersebut mengakuisasi PT PepsiCo Indo Beverage dengan nilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Akuisasi ini dilakukan oleh anak usaha PT Indofood, yaitu PT Indofood Asasi Sukses Beverage dan Asasi Indofood Beverage Makmur. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, PT Anugrah Indofood Makmur Indonesia dan PepsiCo sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjanya